warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Zakaria Lutfi dari kelas manajemen P sore dengan nomor NIM 202211673. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dosen pengampu, kepada Bapak Ahmad Nilal Munafidil Ulas PDI MPD. Saya akan mentasihkan materi tentang Islam dan Iptek. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas, disebutkan beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. 2. Pandangan Islam terhadap iptek. Iptek merupakan dasar dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Bisa dimengerti bila setiap bangsa di muka bumi sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam penguasaan dan pengembangan iptek. Dan diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat manusia. Perubahan ini selain sangat cepat memiliki daya yang amat luas. Hampir tidak ada segi-segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh perubahan. Perubahan ini pada kenyataannya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Di Eropa sejak abad pertengahan timbul konflik antara ilmu pengetahuan sains dan agama atau gereja. Dalam konflik ini sains keluar sebagai pemenang dan sejak itu sains melepaskan diri dari kontrol dan pengaruh agama serta membangun wilayahnya sendiri secara otonom dalam perkembangan lebih lanjut. Setelah terjadi revolusi industri barat, terutama sepanjang abad dan sains bahkan menjadi agama baru atau agama palsu atau pseudo religion. Dalam kajian teknologi modern di barat timbul mazhab baru yang dinamakan Sains Times, dalam arti bahwa sains telah menjadi isme, ideologi, bahkan agama baru. Namun sejak pertengahan abad terutama setelah terjadi penyalahgunaan iptek dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, banyak pihak mulai menyuruhkan perlunya integrasi ilmu dan agama, iptek dan imtak. Pembicaraan tentang iptek mulai dikaitkan dengan moral dan agama hingga sekarang. Ingat kasus cloning misalnya. Dalam kaitan ini, keterkaitan iptek dengan moral atau agama diharapkan bukan hanya pada aspek penggunaannya saja, aksiologi, tapi juga pada pilihan objek ontologi dan metodologi epistemologinya sekaligus. Pengaruh iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelum menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan.
Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Dampak positif dan negatif iptek. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. C. Kita mendapat layaknya bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan-kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antara lain pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas. B. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. C. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.